Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Tetap semangat pagi kan semuanya. Hari ini saya akan membahas mengenai analisis penerapan materi modul 6 pada mata kuliah PPG KB4 Aplikasi Pembelajaran Tematik Berbasis TIK. Bersama dengan saya Anita Kurniasari, guru SD Negeri Karanganyar 1 Kabupaten Demak. Kita mulai sama-sama, ini kita belajar sama-sama ya, siapa tahu bisa membantu. Yang pertama, saya akan membahas mengenai hakikat aplikasi pembelajaran berbasis TIK. Pada era revolusi industri 4, merupakan era keterbukaan informasi, komputerisasi, komputasi, dan automasi, atau disebut juga dengan era transformasi digital, dan era disrupsi yang ditandai dengan munculnya mesin-mesin robotik cerdas dan internet yang masif, di mana TIK mengambil peran pada seluruh aspek tatanan hidup manusia, termasuk pendidikan, yang menggeser orientasi teori belajar lama menjadi teori belajar aliran konektivisme melalui MOOCs, Massive Open Online Course, yang memandang proses belajar tidak hanya terjadi pada individu saja, tetapi terjadi pada suatu jaringan yang membentuk sistem. Di era revolusi industri 4 sebagai era disrupsi ini memiliki ciri-ciri yaitu perubahan yang masif, cepat dengan pola yang sulit ditebak. Perubahan yang cepat menyebabkan ketidakpastian. Terjadinya kompleksitas hubungan antar faktor penyebab perubahan. Kekurangjelasan arah perubahan yang menyebabkan ambiguitas. Nah, industri pembelajaran yang relevan dengan era revolusi industri 4 sebagai era disrupsi memiliki ciri pembelajaran yang diarahkan pada peserta didik sendiri, pembelajaran dengan multi sumber belajar, pembelajaran sepanjang hayat, pembelajaran berbasis TIK, pembelajaran yang adaptif, pembelajaran yang dapat membangun cara pandang. Di sini, peran utama guru sebagai pembimbing dan motivator, pengarah, dan memfasilitasi aktivitas peserta didik dengan memanfaatkan TIK secara aman, baik fisik maupun mental. Jadi dengan pembelajaran yang model sekarang, peran guru tetap sangat dibutuhkan dan bukan digantikan dengan TIK, seperti itu. Jenis-jenis aplikasi pembelajaran yang berbasis TIK. Kita bisa menggunakan Microsoft Word, PowerPoint, Excel, software untuk menggambar dan mengolah citra seperti Microsoft Paint, Corel Draw, dan lain-lain. Software pengolah video seperti Microsoft Movie Maker, Pinnacle, dan lain-lain. Software pengolah suara seperti Microsoft Sound Recorder. Software membuat animasi seperti Macromedia Flash, Anime Studio, dan Photomob. Untuk bahasa pemrograman umum seperti Pascal, Delphi, Visual Basic. Software-software aplikasi khusus seperti MATLAB, Maple, Grep, dan lain-lain. Ada juga aplikasi yang berbasis Android seperti Image, digunakan untuk membuat presentasi yang menarik. Flickr, membantu guru untuk melakukan penilaian secara formatif menggunakan kode. Zipgrade merupakan aplikasi penilaian dengan gradasi di mana peserta didik dapat langsung menerima umpan balik penilaian dan melihat skor tes setelah mereka selesai mengerjakan soal tanpa perlu menunggu mesin scantrol atau pemindai. Untuk di sekitar saya bisa menggunakan Google Form untuk evaluasi penilaian. Jadi nanti nilainya bisa langsung muncul. Karakteristik aplikasi pembelajaran tematik berbasis TIK, penggunaannya tetap berpusat pada peserta didik, memperkuat pengalaman langsung yang dilakukan peserta didik, penggunaannya pun bersifat fleksibel, tetap mempertimbangkan minat dan kebutuhan peserta didik.
menerapkan prinsip belajar sambil bermain dan menyenangkan, berorientasi pada proses daripada pembelajaran. Nah, untuk analisis di lingkungan peserta didik, lokasi tempat saya mengajar ada di SD Negeri Karanganyar 1 di Jalan Raya Demak Kudus KM 19. Kebanyakan orang tua bekerja di pasar, ada yang batil berambang dan buruh pabrik, ada juga pegawai-pegawai juga ada. Rata-rata keadaan ekonomi berada di kelas menengah ke bawah. Untuk masa daring, kebanyakan masih memakai HP orang tua untuk proses pembelajaran. Media yang saya memakai aplikasi Google Classroom, grup WA untuk melakukan penilaian menggunakan Google Form, penyegaran menggunakan aplikasi game edukasi yaitu Educandy. Nah, ini contoh bagaimana cara untuk membuat Google Formulir. Di Google Form, buat formulir seperti itu. Nanti kamu buka Google Formulir, nanti di dalamnya sudah ada bagaimana cara kamu bisa memilih model pertanyaan, apakah itu mau dibikin model multiple choice, uraian singkat ataupun uraian panjang, bisa juga dibikin checkbox, multiple choice grid, dan lain-lain. Nah, hasilnya setelah selesai membuat Google Form dan soalnya tadi, kemudian siswa diberikan sebuah link. Di situ siswa akan menjawab dan hasilnya kita akan bisa melihat langsung sudah ada nilainya. Jadi kita lebih cepat dalam mendapatkan hasil angka-angka dari jawaban mereka. Mudah kan? Nah, kesimpulannya, aplikasi pembelajaran berperan sebagai sarana penunjang atau pendukung pembelajaran untuk meningkatkan aktivitas belajar, sehingga perannya tidak menggantikan peran guru secara keseluruhan. Kemampuan guru dalam menggunakan aplikasi pembelajaran tematik berbasis TIK merupakan faktor utama yang harus dipertimbangkan dalam memilih jenis-jenis aplikasi yang sesuai dengan karakteristik pembelajaran di sekolah dasar agar mampu mengembangkan kompetensi peserta didik secara holistik atau keseluruhan. Nah, ini contoh aplikasi yang saya pakai untuk penyegaran biar siswa tidak bosan. Saya pakai aplikasi game edukasi Educandy. Nah, itu saya bikinkan satu contoh. Contoh soal di www.educandy.com/resource-php. Selamat mengerjakan. Ada satu soal sebagai contoh. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan dan lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.